Shalom, saudaraku Yesus Tuhan, kembali kita pagi hari dalam renungan pagi dan kita sedang membahas satu tema kemarin yaitu haruskah berhutang. Dan pagi hari ini kita akan sambung lagi bagian tentang hutang dengan satu judul yaitu mengapa kita berhutang atau mengapa kita hutang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, satu alasan yang sederhana seringkali terjadi kenapa kita berhutang, yaitu kepepet. Kenapa kita ini kepepet? Karena pengeluaran kita lebih besar daripada pemasukan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau saudara ini, kondisi saudara, pengeluaran saudara lebih besar daripada pemasukan saudara, cepat atau lambat, saudara akan masuk dalam ranah yang disebut dengan hutang. Dan kalau itu tidak bisa terselesaikan, maka saudara akan terikat dengan hutang yang lebih besar dan lebih besar dan lebih besar. Jadi saudara kekasih Tuhan, sehingga dikatakan bahaya sekali kalau kita ini mempunyai penghasilan lebih sedikit dibanding dengan pengeluaran kita. Tetapi saudara kekasih Tuhan, kita harus mempercayai Tuhan. Tuhan adalah yang sanggup memenuhi kebutuhan kita. Yang jadi masalah seringkali dalam hidup kita adalah kita ini tidak bisa menata keuangan kita. Saudaraku yang kasih Tuhan, dikatakan Lukas 16 ayat yang ke-10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Artinya bahwa diawali dari perkara yang kecil, diawali dengan sesuatu yang kecil, bukan sesuatu yang besar. Tidak bisa saudara berkata, karena penghasilan kecil sehingga aku berhutang. Tidak. Diawali dengan perkara kecil, sesuatu yang kecil. Kalau saudara bisa menata dengan perkara yang kecil, Tuhan akan mempercayai kita dengan perkara yang besar. Tetapi kalau kita tidak bisa menata perkara yang kecil saja, mustahil saudara bisa menata perkara yang besar. Dikatakan oleh firman Tuhan selanjutnya di ayat yang ke-11. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Jadi kita mesti coba dengan harta yang disebut mamon ini, bisa tidak kita ini dipercaya, walaupun itu perkara atau hal-hal yang kecil, atau jumlahnya tidak banyak. Tapi ketika kita mampu dipercaya, maka Tuhan akan membawa kita dalam perkara yang besar. Firman Tuhan berkata, dan jika kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Jadi saudaraku yang Tuhan, kita mesti harus bisa dipercaya dalam hidup ini dengan keuangan yang saudara miliki. Jadi saudaraku yang Tuhan, kita tidak bisa, wah pengeluaran kita kecil, ini ada uang dari perusahaan kita pakai, tidak bisa. Kalau itu yang terjadi berarti saudara tidak bisa dipercaya dengan harta orang lain. Jadi saudara mesti belajar dalam hidup ini menata, memanage akan keuangan saudara. Kalau saudara tidak bisa menata dan memanage, mencatat keuangan saudara, saudara akan terjebak dengan yang disebut dengan pengeluaran lebih besar dan pemasukan saudara lebih kecil. Itu semua bisa disiasati. Kalau saudara pengeluaran kecil, saudara tidak perlu menyekolahkan anak di tempat yang harganya mahal. Cukup aja dengan apa yang saudara punya, saudara akan aman dan saudara akan menikmati keindahan perjalanan hidup ini. Berusaha saudaraku memanage, menata, mencatat keuangan saudara supaya saudara tidak terjebak yang disebut dengan pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, biarlah hidup kami boleh tetap setia dan kami boleh tetap tidak berhutang dan kami menikmati hidup. Haleluya. Amin.